Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuatkan tutorial untuk mengkonfigurasi mikrotik dari awal sampai akhir, membuat konfigurasi wireless dan hotspot atau pengaturan bandwidth. Baik, langkah pertama kita akan buka Winbox. Kemudian kita akan cari mikrotik kita yang sudah terbaca oleh Winbox. Jadi sebelumnya kita sudah colokkan kabel internetnya di port 1, kemudian kabel LAN yang ke komputer kita untuk mengkonfigurasi ini berada di port 2 atau 3. Dalam hal ini saya pakai port 2. Ini adalah mikrotiknya, masih belum ada alamat IP-nya, jadi kita connect menggunakan MAC address. Passwordnya masih kosong, kemudian kita connect ini. Nah, kemudian langkah pertama kita akan diminta untuk mengisi password. Ini bisa diabaikan saja. Kemudian yang pertama adalah kita lihat di interface. Kita akan menandai interface-nya. Ini saya misalkan dikit biar dia kelihatan. Oke, tapi sebelum kita menandai interface, kita akan memberikan identitas untuk mikrotik kita. Jadi kita ke sistem identity, kita kasih nama, misalnya di sini Kuswoyo. Misalnya. Kemudian kita oke. Berikutnya sebagaimana tadi saya sampaikan di awal bahwa internetnya kita hubungkan di ether 1, sehingga kita tandai di ether 1 menjadi 1. Kita klik 2 kali, kemudian kita tambahkan, jangan dihapus tapi ditambahkan saja ini, kemudian kita kasih tanda 1. Oke. Kemudian ether 2 ini yang terhubung ke komputer kita untuk mengkonfigurasi. Ini tandanya ada R, tanda R ini artinya portnya sedang running. Ini kita kasih nama LAN. Kemudian yang ketiga, nanti karena kita akan mengkonfigurasikan wireless, maka ini harus kita enable. Jadi bilangnya harus kita enable. Berikutnya, langkah pertama adalah kita akan menggunakan DHCP client untuk WAN-nya. Jadi WAN-nya kita tidak perlu menggunakan IP manual, tetapi kita akan memanfaatkan DHCP server yang ada di atas dari mikrotik ini, sehingga kita cukup untuk mengkonfigurasikannya sebagai DHCP client. Caranya adalah dengan IP, kemudian DHCP client kita tambahkan, dan kita pilih port interface-nya adalah 1. Kemudian default root-nya yes, biar kita tidak perlu mengonfigurasikan ulang. Kita apply dan kita oke. Ini kita lihat bahwa DHCP kliennya sudah berhasil. Ini ditandai dengan munculnya alamat IP. Berikutnya kita akan memberikan alamat IP untuk LAN-nya dan memberikan alamat IP untuk VLAN-nya. Pertama kita ke menu IP, kemudian address, kita tambahkan, ini adalah alamat IP yang kita dapat dari DHCP client. Sekarang kita tambahkan IP untuk jaringan lokal kita. Tambahkan misalnya 192.168.100.1/24. Kemudian kita pilih interface-nya. Dalam hal ini saya akan pilih interface di LAN. Oke. Kemudian lagi satu, karena nanti kita juga akan mengkonfigurasi di WLAN, maka kita juga perlu memberikan alamat IP. IP 192.168.200.1 traffic 24. Ini kita arahkan di WLAN. Oke. Setelah itu kita akan mengatur
apa namanya masquerade-nya, NAT masquerade. Jadi sampai saat ini karena tadi kita sudah membuat waktu di HCP client itu kita memanfaatkan atau mengaktifkan menu default root, sehingga kalau kita lihat di rootnya IP root ini sudah ada dinamik aktif dari DHCP ini rootnya. Jadi sudah secara koneksi internet ini mikrotiknya sudah terhubung ke internet. Bisa dicoba dengan ping. Akan tetapi karena ini kita belum setting password, maka kita biasanya tidak bisa melakukan perintah ping. Ini ya, panjang sekali. Tutup, kita ulang aja. Ini terminal n. Nah ini kita harus diminta buat password baru bisa nge-ping. Tapi nggak perlulah kita coba. Kita langsung saja agar internet ini bisa disalurkan ke klien nanti di komputer kita. Ini kalau kita buka di komputer kita itu belum ada internetnya. Ini belum bisa. Oke. Jadi saya akan atur dulu firewallnya. Langkahnya adalah di IP, kemudian firewall, NAT. Saya tambahkan, kemudian chainnya source NAT, out interface-nya adalah ether 1 atau 1, kemudian actionnya adalah masquerade. Apply, oke. Kemudian ini statusnya sudah aktif, masquerade-nya sudah aktif, NAT-nya. Akan tetapi kliennya belum mendapatkan IP. Jadi kalau kita lihat di sini network and sharing centernya, ini network and sharing center, kita lihat internetnya belum mendapatkan IP. Jadi kita perlu membuat yang namanya DHCP server. Caranya dengan menu IP, DHCP server, kemudian kita pilih DHCP setup, kita pilih di LAN, next, kita teruskan aja sampai selesai. Nah sekarang tinggal kita cek lagi di sini. Ini bisa kita edit, kemudian kita DHCP save lagi, kita tunggu. Atau mungkin cara lebih mudahnya kita bisa cabut sebentar colokan LAN-nya yang ke ether 2, kemudian kita colok lagi. Sambil kita tunggu. Nah ini kalau kita lihat di nicknya ini sudah mendapatkan IP, save. Nah ini kita lihat sudah ada. IP-nya adalah 192.168.1.254. Nah kalau kita coba buka internet, ini sudah bisa. Ini kita ketik lagi tes. Nah sudah bisa. Speed test sudah bisa bersama. Nah sampai di sini kita sudah berhasil melaksanakan atau melakukan namanya basic config, yaitu kita mengkonfigurasikan mikrotik ini sampai bisa mendapatkan dan membagikan internet ke jaringan di bawahnya. Langkah berikutnya adalah kita mengkonfigurasikan WiFi atau WLAN-nya agar nanti bisa menyebarkan akses internet melalui wireless. Jadi yang pertama kita ke menu WLAN, kita klik 2 kali. Di menu wireless kita ganti modenya menjadi AP bridge ini. Kemudian kita kasih nama SSID-nya, misalnya menjadi UKG. Misalnya biar beda dengan yang lain, saya tambahkan dengan nama saya. Nah, seperti ini, UKG Kuswoyo. Kemudian security profilnya default saja, tidak apa-apa, karena nanti kita akan memanfaatkan hotspot. Kita apply dan kita oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mengaktifkan interface hotspot melalui WLAN. Langkahnya kita ke IP, kemudian hotspot,
kemudian kita ke hotspot setup. Ini hampir sama dengan DHCP setup tadi, akan tetapi kita pindahkan interface-nya di WLAN. Kita next sampai selesai. DNS-nya ini isinya 8888. Ya. Ini bisa kita kasih nama misalnya kuswoyo.net misalnya, atau hotspot.local juga bisa. Lokal misalnya seperti ini. Kemudian kita next. Ini user untuk adminnya, ini bisa kita biarkan aja atau bisa juga kita kasih password misalnya 123. Nanti ini adalah user pertama yang digenerate untuk akun admin. Nah, sampai sini ini sudah berjalan, hotspotnya hanya saja belum running karena belum ada yang terhubung. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat profil. Jadi nanti kita akan membatasi koneksinya sesuai dengan tingkatnya. Saya akan buat dua profil, yaitu namanya misalnya guru. Ini kita share usernya 1, jadi nggak bisa dipakai di tempat lain, hanya satu perangkat. Kemudian ini kita kasih aja misalnya 5 mega garis miring 5 mega. Ini adalah kecepatan upload dan downloadnya untuk user guru. Kemudian kita buat user lagi 1, misalnya siswa. Ini profilnya, maksud saya bukan user tapi ini profil. Kemudian kecepatannya adalah 2M. Oke. Nah, berikutnya setelah profil kita buat, baru kita buat usernya. Ini tambahkan misalnya servernya hotspot, nama usernya siswa, passwordnya siswa. Nah, disinilah kita memilih profilnya. User siswa, profilnya adalah siswa. Jadi nanti dia akan mendapatkan kecepatan 2 MB. Kemudian tambah lagi 1, misalnya user guru. Nah, misalnya user gurunya pakai nama gurunya, misalnya Kuswoyo namanya. Passwordnya mungkin 123. Profilnya bisa kita pilih menjadi profil guru. Kita apply dan oke. Nah, berikutnya tinggal dicoba saja di HP. Nanti akan muncul WiFi yang namanya tadi interface-nya di wireless. Ini interface-nya adalah ini UKK Kuswoyo. Demikian, nanti tinggal diuji coba di HP untuk mendapatkan informasi terkait WiFi-nya. Berikutnya bisa dicoba di masing-masing mikrotik yang telah disediakan. Ini saya coba di HP, tetapi tidak bisa saya tampilkan tidak bisa tampilkan screenshotnya. Cukup nanti kita lihat bahwa di mikrotiknya ada user yang aktif. Ini misalnya Kuswoyo. Itu 23. Ini saya connect, nanti akan muncul di sini. Connect. Nah, ini kita lihat ada di hotspot tadi. Hotspot ini ada aktif. Nah, ini dia. Ada 1 aktif. Ini kalau kita speed test di sini, kita lihat trafficnya di sini. Ini trafficnya. Ya. Tadi di profilnya itu 5 mega. Kita coba saja. Tinggal kita lihat apakah benar 5 mega terbatasi. Nah, ini kita lihat 5 mega. Kemudian downloadnya juga 5 mega.
Nah, baik, demikianlah tutorial untuk mengkonfigurasi MikroTik dan membuat akses kontrol atau membatasi koneksi sesuai dengan profil dari hotspotnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.